البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita kembali sebentar ke halaman yang ke-12 dari akhir-akhir dari ucapan Al-Hakim An-Naisaburi, halaman 12 untuk cetakan ini, karena ada cetakan yang lain dalam filenya itu lebih dikecilkan hurufnya, yaitu tentang ucapan beliau tentang para ahli hadis. Wa qana'u inda jam'il ahadits wal athar biwujudil kisari wal atmar. Mereka di dalam mengumpulkan hadis-hadis dan asar-asar, mereka merasa puas dengan adanya potongan roti-roti yang kecil, wal atmar. Tadi ana mengatakan atmar yaitu makanan yang sederhana. Memang dia makanan, tapi tadi ana rujuk kembali ke lisanul Arab, maksudnya adalah makanan yang tersimpan. Atmar makanan yang tersimpan. Seringkali di zaman dulu disimpan di bawah tanah. Baik, sekarang kita lanjutkan masuk ke halaman yang ke-15. Al-babul awal al-hadisus sahih. Bab yang pertama yaitu hadis sahih. Qala al-Imam Ibnu Nahawi rahimahullahu taala, wala syakka annal haditsa yanqasimu ila sahihin wa hasanin wa dhaif. Dan tiada keraguan bahwasanya hadis itu terbagi menjadi ada yang sahih yaitu sehat, terpenuhi syarat-syarat secara sempurna, wa hasan yaitu hadis yang baik, yaitu yang terpenuhi syarat mendekati kesempurnaan, wa dhaif yaitu yang lemah, ada syarat yang tidak terpenuhi. Tayyib, was-sahihu lughatan diddul maksuri was-saqim. Diddul maksur wa lughatan as-saqim. Secara bahasa yang namanya sahih adalah lawan dari maksur, yaitu sesuatu yang tidak lengkap. Yaitu ada koma sekian-sekian. Sahih misalkan angka 1, angka 2, 2,00, 3,00. Kalau maksur itu ada koma sekian-sekian atau sepersekian. Ini pertama. Yang kedua, as-saqim yaitu sakit. Nah, ini yang lebih sering dipakai. Sahih lawan dari saqim, sakit. Fal hadisus sahih al mujma'u alaih, maka hadis yang sahih yang disepakati, huwa matasala isnaduhu, yaitu suatu hadis, kembali ke hadis yang sanadnya bersambung, bil udulid dhabitin, dengan rawi-rawi yang udul. Udul jamak dari adil. Adil ini masdar dari adil. Adil isim fa'il. Adil artinya orang yang lurus. Adil ini adalah orang yang sangat lurus agamanya. Ini terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang makna adil, rawi yang adil. Tetapi intinya sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, makna adil adalah istiqamatus sirah, yaitu jalan hidupnya lurus. Jadi tidak harus dia itu maksum, jelas dia bukan nabi, kesalahan itu ada, kekurangan itu tetap terjadi. Tetapi secara umum jalan hidupnya itu lurus. Ini namanya adalah adil. Ad-dhabitin yaitu yang hafalannya mantap, penjagaan hadisnya itu kuat. Ini dhabit. Min ghairi syudzudin wala illah, tanpa adanya syudzud, jamak dari syadz, yaitu riwayat yang asing. Asing karena menyelisihi yang lebih kuat, atau asing dalam keadaan dia yang sendirian membawa sesuatu. Intinya adalah syadz, artinya adalah asing atau aneh. Wala illah, dan tanpa ada penyakit yang samar-samar. Illah ini adalah penyakit yang khafi, yang samar-samar. Wa fi hadhil awsaf ihtirazun anil mursali wal munqati.
Di dalam sifat-sifat ini, sifat hadis yang sahih, ada penjagaan dari hadis yang mursal. Nanti akan disebutkan satu persatu. Intinya mursal adalah apa? Riwayatut tabi'in langsung ke Rasulullah. Ini mursal. Taib. Perantaranya siapa? Enggak disebut. Wal munqati, yaitu yang sanadnya putus di sebagian tempat. Wal mu'dal, yaitu sanadnya putus langsung secara beruntun, dua rawi susul menyusul hilang, guru dan muridnya hilang. Ini masing-masing insya Allah akan disebutkan. Baik. Wasyad, yaitu sifat-sifat hadis yang sahih yang disebutkan tadi, ini sebagai penjagaan dari hadis yang syadz, yaitu apa? Hadis yang asing atau aneh. Wa ma fihi qatihah, dan hadis, ma artinya hadis, fihi di dalamnya qatihah, yaitu apa? Illatun qatihah, penyakit yang tersembunyi yang membuat cacat. Ada tipe penyakit dalam hadis yang tidak sampai membuat cacat, tapi ini yang sampai membuat cacat. Jadi harus selamat dari ini semua. Wa ma fi ruwatihi nau'u jarh, dan juga suatu hadis yang di dalam rawi-rawinya itu ada suatu jenis kritikan. Jadi rawinya harus rawi-rawi yang selamat dari kritikan secara umum. Mungkin ada khilaf tentang rawi-rawi tertentu seperti Ikrimah Al-Barbari atau seperti apa? Nu'aim bin Hammad, tetapi intinya adalah apa? Kembali ke kesimpulan. Kalau Ikrimah Al-Barbari yang betul beliau thiqah. Kalau Nu'aim bin Hammad intinya adalah apa? Dhaifun fir riwayah wa in kana imaman fis sunnah. Dalam masalah sunnah beliau imam, tapi apa? Dari sisi riwayat memang beliau sayyi'ul hifdz. Intinya yang namanya hadis sahih harus selamat dari rawi-rawi yang telah terbukti layak dikritik. Wal isnad, baik. Setelah selesai definisi hadis sahih, sekarang apa itu isnad? Wal isnad raf'ul hadisi ila qailih. Yang namanya isnad, penyandaran, maksudnya adalah mengangkat hadis kepada orang yang mengucapkannya. Baik. Was sanad, baik. Sanad itu apa? Al ikhbar an tariqil matan. Pengabaran tentang jalur matan. Seperti ditanya, innamal a'malu binniyat. Ini matan, isi hadis. Baik, sanadnya bagaimana? Kita katakan sanadnya adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kemudian apa? Dilanjutkan lagi ke atas, yaitu apa? Ibrahim. Kemudian dari Alqamah, dari Abi Hafiz Umar ibn al-Khattab. Nah, ini namanya sanad. Baik. Proses di mana kita menyebutkan nama rawi, menyandarkan hadis itu kepada rawi-rawinya, namanya isnad. Baik. Wal matan, apa itu matan? Huwa mantaha ilaihi sanadu minal kalam, yaitu sesuatu yang mana sanad itu berhenti kepada dirinya. Minal kalam, minnya adalah apa? Tabiin, karena menjelaskan ma mausulah yang di depan. Ini min tabiin, yaitu berupa ucapan. Jadi matan adalah ucapan dari apa? Si pembawa berita. Sahabat mungkin bercerita begini, ya, itu namanya matanya. Wal adl, siapa itu rawi yang adl? Huwa syakhsun muslimun baligh, yaitu ini yang kita sebutkan kesimpulan dari apa? Qurtubi tadi, rawi yang agamanya lurus, cara hidupnya lurus. Siapa? Intinya apa? Yang pertama, dia seseorang yang muslim. Baik, kalau kafir tidak masuk di sini. Maka apa? Walaupun beritanya tampak hebat, tampak gempar, tapi kalau itu misalkan dari apa istilahnya London Pers, misalkan dari orang kafir yang dari British atau mungkin dari Washington atau apa, enggak masuk di sini. Kalau orangnya kafir tentunya. Baik. Berarti dia harus muslim. Yang kedua balik, yaitu apa? Dia harus sudah balik. Anak-anak walaupun dia jujur belum boleh jadi apa? Rawi yang adil. Kenapa? Walaupun dia jujur tapi fantasinya masih banyak. Jangan-jangan dia nanti cerita bahwasanya Rasulullah gini-gini, tahu-tahu ada Superman lewat. Nah, ini enggak layak. Jujur tapi apa? Fantasinya masih tercampur. Apa kaitannya Rasulullah dengan Superman? Enggak ada. Baik. Jadi harus orangnya sudah apa? Sudah balik. Ini dalam masalah apa itu? Penyampaian hadis. Walaupun ketika belajar memang sejak kecil para ulama menjadikan anak-anak itu hadir di majelis ilmu sejak kecil.
Belajar sejak kecil. Tapi untuk penyampaian hadis itu nanti, tunggu sampai apa? Dia sudah balik. Kemudian akil, dia harus berakal. Kalau dia gila maka apa? Tidak boleh dibahas di sini. Nanti menyampaikan hadis sambil apa? Makan kaca atau makan sandal orang lain. Nah, ini bahaya. Enggak boleh. Kemudian salimun min asbabil fisik. Selamat dari sebab-sebab kefasikan. Kefasikan itu adalah apa? Irtikabu kabiratin au apa itu? Al-israr ala shaghair. Yang namanya kefasikan adalah melakukan suatu dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Nah, ini namanya kefasikan. Wa khawarimil muru'ah, dan perkara-perkara yang merusak kehormatan. Taib. Contohnya apa? Mungkin jalan-jalan di pasar sambil pakai celana pendek. Nah, ini tentunya apa? Merusak kehormatan. Walaupun yang rajih itu memang apa? Bukan aurat yang mughalladah, dia aurat mukhaffafah, tidak sampai dosa, tetapi apa? Ini tentunya merusak kehormatan. Tidak layak untuk apa? Seorang muhadits, seorang ustadz, seorang alim berbuat semacam itu. Rasulullah pernah melakukan itu, tapi apa? Bukan setiap waktu melakukan itu, tapi apa? Terkadang saja didapati itu di rumah atau ketika situasi sedang apa? Jalan yang sempit di Khaybar. Tidak beliau kemudian sengaja tiap hari, naudzubillah, memamerkan pahanya dan seterusnya. Taib, ini yang namanya apa? Merusak kehormatan, walaupun tidak sampai dosa. Taib. Yang kedua, wadhabit. Tadi ada adil, yaitu yang agamanya lurus. Yang kedua, al-dhabit, yaitu yang mantap penjagaannya. Ini bahasa kita, ini pendekatan saja. Huwa mutayaqqid. Taib, ini sepertinya kurang tongkat ya. Mutayaqqid pakai tongkat, ini kurang tongkat. Mutayaqqid pakai dha. Yaitu terjaga. Ghairu mughaffal, dia tidak mudah dilalaikan. Tidak mudah ditipu oleh sebagian murid, seperti kasus-kasus di zaman salaf. Kadang ada sebagian murid yang ingin punya riwayat-riwayat yang ajaib, maka memasukkan riwayat tambahan ke dalam buku gurunya, lalu dibacakan ke gurunya. Kalau gurunya hafalannya mantap, dia akan, enggak, ini bukan milikku, ada yang nakal di sini, ada yang jahat. Tapi kalau gurunya lalai, maka boleh jadi dia akan mengatakan, oh ya, ini bukuku. Nah, ini namanya apa? Mughaffal. Jadi yang namanya dhabit, dia itu penjagaannya mantap. Tayyib. Hafidun in haddasa min hifdih. Dia adalah orang yang hafal memang kalau dia meriwayatkan dari hafalannya. Dhabitun li kitabih, atau kedua yaitu dia mantap di dalam menjaga bukunya. Jadi tidak mudah ditambah-tambahi oleh orang lain atau dicoret-coret dan sebagainya. Dicoret-coret oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Harus dijaga baik-baik buku yang telah dia tulisi dari apa? Faedah-faedah gurunya. Ini namanya dhabtul kitab. In haddasa min, kalau dia meriwayatkan dari buku. Baik, ini semua masuk dalam istilah dhabit. Alimun bima yuhilul makna, dia tahu apa yang merubah makna. In rawa bil makna, kalau dia meriwayatkan hadis dengan makna, dia tahu bahwasanya tidak sampai apa? Maknanya berubah. Seperti riwayat apa itu? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Riwayat Bukhari dari apa? Jalur Syu'bah. Adapun riwayat Bukhari yang lain, afdalukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, dari riwayat As-Sauri. Dua-duanya tidak sampai apa? Bertentangan maknanya. Walaupun apa? Riwayat Sauri itu lebih kuat daripada riwayat Syu'bah. Sebagaimana itu dibahas di dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi. Tapi intinya apa? Yang seperti ini tidak sampai merubah makna. Boleh kita meriwayatkan yang itu, boleh yang ini. Tayyib. Wal adlu dhabitu huwa siqah. Kata beliau, gabungan antara adil yang agamanya lurus dan dhabit yang mantap penjagaannya, inilah yang dikatakan sebagai siqah, yaitu orang yang terpercaya. Tayyib. Dan ini lebih kuat istilah siqah daripada mausuf. Mausuf orang yang terpercaya untuk bahasa kita. Siqah ini adalah pola masdar, dan masdar itu adalah sebagai bentuk mubalaghah. Dan ini insya Allah akan diajarkan oleh para ustadz atau bahkan sudah diajarkan dalam kitab-kitab tafsir dan sebagainya. Seperti apa? Dalam surat Yusuf, waja'u ala qamisihi bidamin kadib. Baik, dalam qiraah yang lain bidamin kadib dengan apa? Isim fa'il. Tapi untuk qiraah kita, qiraah Hafiz an Asim,
Itu adalah dengan apa? Kadzib, dengan masdar. Apa maknanya? Dijelaskan oleh Al-Qurtubi dan lain-lain. Ini mubalaghah fil kadzib, yaitu sungguh-sungguh dalam dusta. Betul-betul darah itu adalah darah dusta, bukan darah Nabi Yusuf. Baik, seperti pula ini sikoh. Sikoh ini lebih tinggi daripada mausuk. Mausuk terpercaya, sikoh ini sangat terpercaya. Dia masdar. Baik. Qala Syafi'i, idza rawat siqatu anis siqah. Imam Syafi'i mengatakan, apabila rawi yang siqah meriwayatkan dari rawi yang siqah, hatta yantahiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasulullah, hingga berhenti sampai Rasulullah SAW, fahuwa sabit, maka inilah yang dikatakan sebagai hadis yang pasti, sabit. Baik, intinya adalah hadis sahih, syaratnya ini. Dari sudut pandang ini, walaupun nanti ada syarat yang lain. Intinya rawinya harus apa? Adlun dhabit. Baik. Wal hadisus sahih bi ajallil asanid. Kata Imam Ibnu Nahawi Asy-Syafi'i, hadis yang sahih dengan sanad yang paling agung, Al-Imamu Ahmad anis Syafi'i anil Al-Imamu Ahmad anil Imami Syafi'i anil Imami Malik an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Walaupun apa beliau Imam Syafi'iyah, ini siapa itu? Ibnu Nahawi, tapi beliau bukan orang yang ta'assub, yang selain dari kelompok saya nggak boleh dipuji. Enggak. Mereka adalah apa? Para ulama mujtahidin yang jujur. Jadi beliau mengatakan sanad yang paling agung ini adalah apa? Sanad Imam Ahmad ke Imam Syafi'i. Tidak malu untuk menyebutkan mazhab yang lain. Baik. Ahmad dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Dan ini juga tansis dari apa? Imamul Bukhari. Apa itu? As-sahul asanid adalah Malik an Nafi' an Ibni Umar. Baik. Misaluh, sekarang contoh hadis yang sahih. Qala al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, qala akhbarana Malik an Nafi' an Ibni Umar. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd, yaitu tidak boleh sebagian dari kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Yaitu apa? Tidak boleh seorang penjual dia menawarkan barang kepada pembeli yang sudah bersepakat untuk membeli barang dari penjual yang lain. Kalau belum ada kesepakatan boleh. Masing-masing dari 30 penjual datang ke seorang pembeli, belilah barang saya, ini barang saya cantik. Yang lain bilang, belilah barang saya lebih cantik. Yang ketiga bilang, barang saya tidak cantik yang lain tapi saya murah, misalkan. Yang keempat bilang, saya sama dengan dia tetapi apa? Saya siap antar ke rumah gratis. Ya itu terserah, boleh. Itu adalah halal. Selama belum ada kesepakatan. Adapun kalau seorang pembeli sudah bersepakat dengan seorang penjual, tidak boleh penjual yang lain ikut campur kemudian apa? Menawarkan barang. Ini namanya merusak hubungan saudara. Baik. Jadi hadis ini walaupun isinya menyebutkan yaitu apa? Sanad yang paling agung, tetapi juga apa? Sanadnya adalah sanad yang paling agung. Tapi apa? Isinya ini juga sebagai apa? Pendidikan dalam masalah adab dan akhlak. Sesama penjual tidak perlu apa? Bersaing dengan persaingan yang saling merusak. Tayyib. Dan ini polanya adalah pola khabar la yabi'u, yaitu apa? Tidak menjual. Tetapi sebagaimana dibahas oleh para pensyarah dan itu ma'ruf di dalam kitab usul fikih, ini adalah apa? Ini adalah suratuhu suratul khabar wal muraduhu al-insya. Polanya pola berita, tetapi yang diinginkan adalah apa? Yaitu adanya larangan, yaitu tuntutan. Tidak boleh sebagian dari kalian menjual terhadap jualan saudaranya yang lain dengan syarah yang disebutkan tadi. Baik. Kemudian, summa inna darajati sahih tatafawatu fil quwwah. Kata beliau, sesungguhnya derajat-derajat hadis yang sahih itu bertingkat-tingkat dari sisi kekuatannya. Sebagaimana para ulama, mereka juga bertingkat-tingkat. Para imam, mereka bertingkat-tingkat. Semuanya sahih, asalkan memang apa? Syarat-syarat terpenuhi. Tapi apa? Tingkatannya lain-lain. Baik. Li'anna tafawuta marati bisihah murattabun ala, karena
perbedaan tingkatan-tingkatan kesahihan murattabun itu diakibatkan ala tamakkunil isnad, diakibatkan dari kemantapan sanad tersebut fi syurutis sihah, di dalam apa? Syarat hadis yang sahih. Mungkin apa? Kita tahu riwayat Zaidah bin Qudamah ini riwayat sahihah. Tetapi apa? Jelas riwayat Syu'bah itu lebih sahih daripada riwayat beliau. Riwayat Sufyan Ats-Tsauri lebih sahih lagi daripada riwayat mereka berdua. Baik, semakin mantap terpenuhi syarat dengan sempurna, maka semakin apa? Sehat hadis tersebut. Semakin tinggi kualitas kesehatan hadis tadi. Qal wa awwalu man sannafa sahihal mujarrad al-Bukhari. Yang pertama kali menulis kitab sahih yang murni mujarrad, yaitu kosong dari tambahan-tambahan yang dhaif, itu Al-Imamul Bukhari. Sesuai dengan ijtihad beliau, dan ijtihad beliau dapat taufik. Setiap satu hadis beliau masukkan di situ. Sebelumnya apa? Beliau salat istikharah. Baik. Summa talahu Muslim waliya yali. Dari apa? Juga tala, yaitu menyusul. Yang menyusul beliau setelah itu adalah Imam Muslim. Ma'annahu akhadha 'anil Bukhari, walaupun Imam Muslim itu juga mengambil ilmu dari Imamul Bukhari. Jadi bukan sebagai suatu aib atau dianggap menyaingi gurunya kalau apa? Sama-sama menulis buku. Berapa banyak ulama yang menulis syarah sahih syarah Ushulus Salasah. Ternyata beberapa tahun kemudian ada murid-murid yang Allah kasih taufik nulis juga syarah. Demikian pula di tempat-tempat lain. Ini tidak apa-apa. Bukan sebagai bentuk persaingan, tetapi apa? Boleh jadi murid yang menulis itu dia melihat syarah saya ini lebih sesuai dengan syarah, lebih sesuai untuk apa? Murid-murid saya di tempat ini. Syarah guru saya memang lebih bagus, tetapi apa? Untuk murid yang kualitasnya begini di tempat ini, mereka terlalu bingung misalkan. Boleh dia ijtihad lalu menulis syarah sendiri, bukan untuk persaingan. Tayyib wastafada min. Imam Muslim mengambil faedah dari Imam Bukhari. Wa ma'adzalika yusyarikuhu fi katsirin min syuyukhi. Bersamaan dengan itu, sekalipun demikian, Imam Muslim juga bersekutu dengan Imam Bukhari di kebanyakan guru-guru beliau. Dan ini biasa. Karena apa? Guru yang pandai dia bukan untuk menyuruh muridnya hanya mengekor pada dirinya. Sudah ekor saja saya dan jangan cari guru yang lain. Bahkan apa? Dia menyemangati untuk belajar ke guru-guru yang lain. Belajar cari sanad yang lebih tinggi, cari guru yang kualitasnya lebih besar, lebih tinggi, lebih agung dan seterusnya. Imam Bukhari berhasil mendidik Imam Muslim, mendidik Imam Tirmidzi dan murid-murid yang lain. Sehingga apa? Murid-murid tadi mengambil ilmu banyak dari Bukhari, juga apa? Melanglang buana mengambil dari gurunya Bukhari. Bukhari dapat pahala terus. Tidak ada kedengkian antara guru dan murid. Tayyib wa jumlatu ma fi sahihil Bukhari 7,200 wa 75 hadisan. Yaitu bilangan hadis di dalam Sahih Bukhari, kata beliau, ini ada 7.275 hadis. Bil ahadisil mukarrarah, dengan apa? Hadis yang terulang-ulang. Sengaja Imam Bukhari mengulang tapi apa? Dengan sanad yang lain atau terkadang dengan faedah yang lain. Baik. Semuanya dihitung adalah itu tadi 7.200 sekian. Wa qad qil innaha bi isqatil mukarrarah. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita hapus yang terulang-ulang 4,000 hadis, maka jumlahnya ada 4.000 hadis. Illa anna hadhil ibarata qad tandariju tahtaha indahum. Hanya saja ungkapan ini tadi bahwasanya hadis itu 7.000 sekian atau 4.000 sekian kalau tidak ada pengulangan, masuk di dalamnya menurut para ulama tadi asarus sahabati wat tabi'in, asar-asar sahabat dan tabi'in. Jadi itu dihitung juga, terutama yang setelah judulnya itu. Tiba-tiba Imam Bukhari mengatakan qala Ibnu Juraij an Atha. Nah, ini juga dihitung. Nah, kalau dihitung maka semuanya sekian. Wa rubbama udda al-hadisul marwi bi isnadaini hadisain. Terkadang hadis yang diriwayatkan dengan dua sanad itu dihitung ada dua hadis. Walaupun apa? Isinya sama tetapi karena sanadnya lain maka dihitung sebagai apa? Dua hadis. Dan ini biasa disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain. Kenapa?
Walaupun isinya sama, tetapi masing-masing sanad itu perlu kerja keras untuk dihafal, untuk ditulis, untuk diteliti. Wajar dikatakan sebagai dua hadis kalau ada dua sanad. Ini biasa. Baik. Wa sahihu Muslim fihi arba'atu alafi hadis. Dalam Sahih Muslim di dalamnya ada 4.000 hadis usulin dunal mukarrar. Hadis yang menjadi inti kitab. Bukan yang diulang-ulang. Yang diulang-ulang kalau tidak dihitung maka jumlahnya ini tadi. Kalau tidak dihitung tinggal apa? 4.000. Kama dzakarahu an sahihul Bukhari, sebagaimana itu disebutkan oleh sebagian ulama tadi tentang Sahih Bukhari. Baik. Wa sahihu aqsam. Hadis sahih sendiri ada beberapa macam. Dari sisi apa? Kualitasnya. A'laha mattafaqa alaihi sahibas sahihain. Yang paling tingginya adalah hadis yang disepakati oleh pengarang sahihain, disepakati oleh Bukhari Muslim. Baik. Wa baqil kutubis sittah, dan disepakati juga oleh apa itu? Oleh pengarang kutubus sittah yang tersisa, yaitu 4. Yaitu apa? Yaitu Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan siapa yang kurang? Abu Dawud. Nah, kalau 6-6-nya itu sepakat, maka ini hadis yang paling tinggi kualitasnya. Wasani, tingkatan yang kedua, mattafaqa alaihi syaikhan. Hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim, yaitu apa? Di dalam sahih keduanya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, summa man farada bihil Bukhari. Hadis yang Imam Bukhari menyendiri dengannya, menyendiri dari apa? Imam Muslim. Kenapa? Karena para ulama, jumhur ulama mengatakan apa itu? Syurutul Bukhari mudhayyaqah. Syarat Bukhari itu lebih sempit karena beliau mensyaratkan apa itu? Subutul liqa was sama' walau marratan wahidah, yaitu pasti bahwasanya rawi ini memang jumpa dengan guru tersebut dan mendengar dari guru tersebut walaupun satu kali. Baik. Adapun Imam Muslim maka syaratnya tidak seberat itu. Imam Muslim mensyaratkan apa itu? Subutul liqa au apa itu? Imkaniyatil luqi ma'al mu'asarah, yaitu walaupun kita tidak tahu dia itu dengar atau tidak dari guru itu, tetapi yang penting apa? Sudah pernah jumpa dengan guru itu. Atau yang kedua adalah wujudul mu'asarah, mu'asarah, yaitu adanya mereka itu satu masa, satu zaman, ma'imkaniyatil luqi, disertai dengan mungkin untuk jumpa. Dan dengan ini kita, dengan syarat Imam Muslim ini kita akan apa? Terbantu untuk mengetahui asar-asar dari Auza'i terhadap misalkan Umar bin Abdul Aziz. Baik, yaitu apa? Sama-sama sezaman dan sama-sama apa? Di Syam. Maka masih mungkin untuk Auza'i memang meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Walaupun tidak ada tansis dari ulama bahwasanya Auza'i ini memang mendengar dari Umar bin Abdul Aziz. Dan syarat Imam Muslim apa itu? Apa itu? Adami at-tadlis. Memang orangnya ini bukan mudallis. Baik, maka syarat Muslim ini walaupun itu syarat yang baik dan ini yang dipakai oleh mutaakhirin, tetapi apa? Dari sisi kualitas syarat Bukhari ini lebih berat. Makanya riwayat Bukhari, hadis yang dipilih oleh Bukhari itu lebih sahih daripada hadis yang sendirian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Summa Muslim, kemudian apa? Tingkatan yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sendirian, tidak diriwayatkan oleh Bukhari. Kita enggak mengatakan dhaif, bahkan tetap sahih. Cuma apa? Tidak hebat apa itu riwayat Bukhari. Summa ma ala syartihima. Kemudian hadis, kembali ke hadis yang berdasarkan, ala artinya berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Baik, syarat Bukhari Muslim apa? Yang telah disebutkan tadi. Dan ditambah lagi dengan apa itu syarat Bukhari Muslim, bahwasanya rawi tersebut memang dia itu diambil riwayatnya dalam Bukhari atau dalam Sahih Muslim i'timadan, bukan istishhadan. Yaitu terkadang ada rawi yang dimasukkan di dalam Bukhari atau Muslim, tetapi Imam Bukhari atau Imam Muslim tidak menjadikan itu sebagai patokan, tapi sekedar apa? Penguat. Maka ini bukan syarat Bukhari Muslim.
Baik, dengan ini tahulah kita bahwasanya apa? Kebanyakan dari Mustadrak Al-Hakim itu tidak memenuhi syarat yang diinginkan oleh Bukhari Muslim. Walaupun sering Al-Hakim mengatakan ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, tapi Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya, maka dibantah oleh Imam Zahabi dalam talkhis beliau. Ini enggak sesuai syarat Bukhari Muslim. Bukhari tidak meriwayatkan orang ini kecuali sekedar apa? Pendukung saja misalkan, dan seterusnya. Baik. Kemudian summa ma'ala syartil Bukhari, hadis yang berdasarkan syarat Bukhari saja. Baik. Summa Muslim, tingkatan berikutnya yang sahih juga tapi tidak setinggi yang tadi, hadis yang sesuai syarat Muslim, walaupun Muslim tidak meriwayatkan tapi sesuai dengan syarat Muslim. Summa sahihu ghairihima, kemudian hadis sahih yang selain di syarat Bukhari Muslim, selain di sahih Bukhari Muslim. Baik. Nah, ini banyak. Intinya semuanya adalah sahih. Yang penting apa? Masuk dalam kriteria ini tadi. Walladzi yuqalu fihi katsiran sahihun muttafaqun alaih. Nah, sekarang beliau mengatakan suatu hadis yang sering dikatakan atau banyak dikatakan di buku-buku sahihun muttafaqun alaih, ini sahih, telah disepakati. Maksudnya apa? Ya'nuna bihi, yang mereka inginkan dengan kalimat ini apa? Ittifaqal Bukhari wa Muslim, kesepakatan Bukhari dan Muslim, yaitu dalam sahih mereka berdua. Bukan apa? Bukhari dalam Tarikh Kabir misalkan, atau Muslim dalam Buhdan, bukan, tapi dalam sahih Bukhari Muslim. La ittifaqal ummati alaih, bukan maksudnya adalah kesepakatan umat. Jadi istilah muttafaq alaih disepakati, bukan kesepakatan umat, tapi apa? Kesepakatan Bukhari Muslim yang dimaksudkan di dalam sahih Bukhari Muslim. Lakin ittifaqal ummati lazimun min dalik, tetapi kesepakatan umat terhadap hadis tadi itu adalah sesuatu konsekuensi yang pasti ada. Maksudnya bagaimana? Manakala umat ini telah bersepakat untuk menerima sahih Bukhari dan Muslim, berarti apa? Hakikatnya hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, berarti apa? Hakikatnya telah disepakati oleh umat. Bukan secara langsung tapi secara apa? Lawazim, konsekuensinya. Baik, sebagaimana itu dijelaskan oleh Imam Abu Amr Ibnu Shalah, bahwasanya umat ini telah bersepakat untuk menerima Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim, kecuali ahrufan yasirah, kecuali hadis-hadis yang sedikit yang apa itu? Tamantiqatuh, telah sempurna kritikan terhadapnya, bahwasanya dia itu dhaif. Tapi dhaifnya kata Syekh Yahya itu dhaif yang munjabir, masih mungkin untuk apa? Dikuatkan dengan riwayat yang lain atau sanad yang lain dan semacam itu. Bukan dhaifun muttarah, bukan dhaif yang layak untuk dibuang, bukan. Baik. Kemudian wahasilun ma'ahu, dan kesepakatan umat itu terbentuk bersamaan dengan kesepakatan Bukhari Muslim. Kenapa? Littifaqil ummati ala talaqqi mattafaqa alaihi bil qabul. Karena umat memang bersepakat untuk menerima apa yang telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim bil qabul, yaitu apa? Umat sepakat untuk menyambut itu dengan penerimaan. Intinya kalau Bukhari Muslim menampilkan itu dalam sahihnya, maka kami setuju. Nah, umat sudah sepakat. Wa hadzal qismu jami'uhu maqtu'un bi sihhatih. Dan jenis ini jenis apa? Hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya, jami'uhu semuanya, maqtu', yaitu telah dipastikan. Jangan maqtu' artinya terpotong, tapi telah dipastikan bi sihhatih, bahwasanya dia itu sahih. Wal ilmul qat'i hasilun fih, dan ilmu pasti telah terjadi di situ. Kita nggak perlu ragu-ragu lagi seperti keraguan para ahli kalam dan ahli filsafat, bahwasanya apa itu hadis-hadis walaupun di Bukhari Muslim dia itu adalah dhonniyatus subut wa dhonniyatud dalalah, kata para ahli kalam. Hadis-hadis walaupun Bukhari Muslim, tapi apa? Kepastiannya kami masih ragu, kami masih menyangka-nyangka saja, dan penunjukannya juga masih berupa persangkaan. Tidak, ini adalah apa? Filsafat kalian, wahai orang-orang pengekor Yunani dan India. Ini cabang ilmunya adalah cabang ilmu ahlul hadis yang dengan penelitian yang sangat mendalam mereka yakin yang memang sahih adalah sahih, tidak perlu ragu-ragu lagi. Baik. Kemudian beliau mengatakan khilafan liqauli man nafa dzalik, berbeda dengan pendapat orang yang mengatakan tidak demikian, yaitu apa? Dari kalangan ahli kalam yang mengatakan tetap kita tidak meyakini kepastian
kesohihan dari hadis yang disepakati Bukhari Muslim. Ini adalah dari kalangan apa? Orang-orang Mu'tazilah. Tayyib, wal ummatu fi ijma'iha ma'sumatun minal khata'. Dan umat ini di dalam kesepakatan mereka ini terpelihara dari kesalahan. Hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadrak dan hadisnya sahih di dalam Sahihul Musnad. Apa itu? La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak bersepakat di atas kesesatan. Berarti maksudnya apa? Kalau mereka sepakat berarti apa? Ada di atas hidayah. Berarti hujjah di situ. Qal wa li hadza kana al-ijma'ul mabni 'ala al-ijtihadi hujjatan maqtu'an biha. Maka dari itu, suatu ijma' yang dibangun di atas ijtihad itu adalah hujjah yang dipastikan, hujjah yang telah pasti. Yang penting apa? Memang terbentuk ijma'. Ijma' umat. Umat ini maksudnya siapa? Yaitu mujtahiduha, para mujtahidnya. Bukan umat-umat yang jahil tahu-tahu bilang, oh, menurut saya ini sahih lah. Kenapa sahih? Ya anak saya kerja di situ. Bukan itu. Sahih dhaif itu dilihat dari apa? Dari disiplin ilmu syariat, bukan dari perasaan, bukan dari nepotisme atau apa. Jadi masalah ijma' umat maksudnya adalah ijma' para mujtahidnya, para apa? Ulamanya. Tayyib. Jadi kalau ulama umat ini semuanya, betul-betul semuanya telah ijma' dan ijma'nya itu dibangun di atas suatu ijtihad, walaupun ijtihad, karena terkadang suatu perkara itu tidak diketahui dalilnya secara nas, hanya diketahui secara istimbat. Nah, kebetulan misalkan para ulama secara istimbat, secara pengambilan faidah itu semua sepakat bahwasanya hukum fulani adalah halal atau hukum fulani adalah makruh, maka ini adalah hujjah. Kenapa? Karena kalam Rasulullah apa itu? Bersifat umum. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak berkumpul di atas kesesatan. Sama saja terbentuknya ijma' tadi dengan dalil yang nas ataupun dia itu terbentuk dari apa? Dalil ijtihad. Setelah ijtihad yang penting memang sepakat. Baik, dan ini pembahasannya insya Allah diajarkan oleh para ustadz dalam apa? Usul fikih. Dan ini adalah kesimpulan dari apa? Akidah Ahlus Sunnah di dalam masalah ini. Baik, orang-orang mubtadi'ah walaupun mereka lebih banyak menulis di dalam usul fikih, baik itu dari kalangan Asy'ariyah ataupun dari kalangan Mu'tazilah, kalam mereka tertolak dalam masalah ini karena bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Baik. Wa aktsaru ijma'atil ummah kadzalik. Kebanyakan dari ijma' ulama, ijma'atil ulama kadzalik, seperti itu. Kebanyakannya adalah apa? Sifatnya adalah ijtihadi. Tapi kalau ijtihadinya itu memang semuanya ijma', maka apa? Itu adalah hujjah. Baik. Adapun kalau tidak terbentuk ijma', maka tidaklah ijtihad yang satu itu boleh meruntuhkan ijtihad yang lain kecuali kalau dibangun di atas suatu nas. Baik. Kenapa? Idza ja'an nas fatulal qiyas, kata Imam Asy-Syaukani di dalam Adabut Thalab. Kalau nas setelah datang maka qiyas itu batal, walaupun yang mengqiyas adalah orang terbaik yang bukan maksum. Tayyib, al-babus tsani al-haditsul hasan. Bab yang kedua. Apa itu hadis hasan? Inna sifatil lati yajibu ma'aha qabulur riwayati laha. Atau qabulur riwayah, bagusnya ada koma di sini tapi asalnya memang enggak ada koma. Kata Imam Ibnu An-Nahawi rahimahullah, sesungguhnya sifat-sifat yang mengharuskan kalau ada sifat ini riwayat itu diterima, laha maratibu wa darajat. Dia memiliki tingkatan-tingkatan dan lapisan-lapisan. Kalau derajat kita artikan lapisan. Yaitu semuanya boleh diterima kalau syarat terpenuhi, tapi dia sendiri bertingkat-tingkat. Ada yang diterima cuma sampai tingkat hasan, ada yang diterima sampai tingkat apa? Siqah, sahih misalkan. Atau seperti yang kadang disebutkan oleh Imam Al-Albani, sahihun jiddan. Ini tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar sahih. Baik, fa'alaha as-sahih. Maka yang tertingginya adalah sahih, walaupun di dalamnya ada apa itu tingkatan-tingkatan lagi. Tapi secara umum yang tertinggi istilahnya sahih. Ini telah kita lewati. Wa kadza awsatuha wa adnaha al-hasan. Demikian pula yang layak diterima adalah yang pertengahannya dan yang paling rendahnya namanya adalah al-hasan, hadis hasan. Baik, dan di antara sahih dan hasan ada tingkatan-tingkatan. Tapi ini bukan dibahas di dalam kitab ini insyaallah, karena ini sekedar apa? Kitab pengantar saja. Wal hasanu qisman. Hadis hasan itu ada dua macam. Ahaduhuma ma la yakhlu isnaduhu min mastur.
Yang pertama, hadis, kembali ke hadis yang sanadnya tidak kosong dari rawi yang mastur. Mastur itu maknanya adalah apa? Yaitu tertutup kualitasnya dia. Contoh rawi yang mastur itu apa? Misalkan adalah seorang penulis mengatakan haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Misisi wa huwa imamu Masjid Jami' bil Misisah. Meriwayatkan hadis kepada kami seorang guru namanya Muhammad, misalkan Muhammad bin Abdurrahman atau siapa, ini sekitar contoh al-Misisi. Dan dia itu adalah seorang imam di Masjid Jami' Misisah. Nah, ini dikatakan mastur. Kenapa? Dari sisi kelurusan agama dia, ini dianggap agamanya lurus. Karena apa? Ini di zaman salaf rata-rata dijadikan sebagai imam masjid itu kalau agamanya lurus. Taib. Tetapi apa? Kalau dilihat dari biografinya tidak diketahui apakah hafalannya kuat atau tidak. Ini namanya mastur. Taib. Apakah hadisnya diterima? Hadisnya fi syawahid, untuk penguat saja. Ini namanya mastur. Taib. Secara kelurusan agama dianggap lurus, nggak apa-apa. Cuma untuk dari sisi hafalan tidak diketahui. Tidak ada ulama besar, tidak ada hafidz, seorang penghafal hadis yang terpandang yang mengatakan dia shaduk atau siqah atau apa. Dan tidak ada ulama muktabar yang mengkritik dia. Ini namanya mastur. Taib. Lam tatahaqqaq ahliyatuh, yaitu belum diketahui secara pasti keahlian dia dalam hadis, yaitu kemantapan hafalan belum diketahui, penjagaan buku belum diketahui. Wala yusamu ghaffalan katsiral khata', tapi bukan pula dia ini orang yang mudah dibuat lalai, yang banyak salahnya. Karena kalau mughaffal berarti ada yang mengkritik dia. Dikatakan katsirul khata' berarti apa? Banyak kesalahan, berarti ada yang mengkritik. Betul-betul dia mastur, nggak ada yang mengkritik. Dan tidak ada yang mengatakan dia adalah rawi yang siqah misalkan. Sekitar diketahui dia adalah apa? Imam masjid misalkan. Wala huwa muttahamun bil kadhibi fil hadis, dan tidak pula dia itu tertuduh dusta di dalam hadis. Wala dhahara minhu sababun yufassaqu bih, dan tidak nampak dari dirinya suatu sebab yang dengan itu dia dihukumi fasik. Tayyib. Maka ini dikatakan mastur. Riwayatnya apa? Riwayatnya perlu penguat. Wa yakunu matnul hadis ma'rufan bi riwayati mislih, dan isi hadisnya itu dikenal dengan riwayat orang semisal dia, yaitu apa? Mastur dikuatkan oleh mastur yang lain. Makanya dikatakan apa? Hasan li ghairih. Hasan karena ada penguat yang lain. Au nahwih, atau yang seperti dia. Tidak betul-betul sama persis tapi apa? Mendekati itu. Min wajihin akhar, wajih artinya adalah sanad, dari sanad yang lain. Au aksar, atau lebih dari apa? 2 sanad atau 3 sanad. Wa hadza yusamma hasanan li ghairih. Ini yang dikatakan hasan li ghairih. Kalau sendirian dia lemah, tapi kalau didukung maka apa? Jadi kuat. Maka dikatakan hasan li ghairih. Didukung oleh orang yang semacam dia juga. Asani, jenis hadis hasan yang kedua, ayyakuna rawihi masyhuran bisidqi wal amanah. Rawinya terkenal dengan apa? Kejujuran dan amanah dia. Tapi walam yablugh darajatas sahih. Dia tidak mencapai tingkatan hadis sahih riwayat dia itu. Kenapa? Li qusurihi fil hifdzi wal itqan, karena dia kurang dalam masalah hafalan dan kemantapan. Kurang tapi tidak sampai hafalannya buruk. Cuma apa? Seperti apa? Muhammad bin Amr bin Alqamah misalkan, atau seperti apa? Muhammad bin Ishaq Al-Madani Al-Qurashi. Ini adalah apa? Rawi-rawi yang shaduk. Hadisnya hasan dengan syarat-syaratnya. Wa huwa murtafi'un an hali man yu'addu tafarruduhu munkaran aw mu'allalan. Rawi yang seperti ini murtafi, dia terangkat, an hali, dari keadaan man yu'addu, rawi yang dinilai tafarruduhu, kesendirian dia, mungkaron, sebagai apa? Hadis yang mungkar, au mu'allalan, atau hadis berpenyakit. Jadi walaupun dia sendiri dia boleh diterima, tapi tidak sekuat apa itu? Rawi-rawi yang siqah. Maka apa? Riwayat rawi yang seperti ini dikatakan apa? Hadisnya hasan li dzati. Wa hadza yusamma hasanan li dzati. Ini dikatakan hasan li dzati. Sendirian itu hasan, cukup kuat. Wa misalul hadisil hasan li dzatih, contoh hadis yang hasan secara sendirian, walaupun sendirian secara dzatnya sudah cukup baik.
Qala al-Imam Ahmad fi Musnadih, haddatsana Ya'muru bin Bishr, qala haddatsana Abdullah yakni bin al-Mubarak. Tertulis Ibnu Mubarak, enggak apa kita ikuti. Seringnya pakai al, enggak masalah. Qala Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid Al-Laisi, bukan sahabat, Al-Laisi. Haddatsani Nafi' anna bin Umar qala, anna ya harusnya ada hamzah qata. Anna bin Umar, bagusnya ada alif lagi ya, Ibnu Umar ada alif. Tapi seperti ini asalnya enggak apa-apa. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastan. Saya melihat Rasulullah SAW wawunya haliyah dalam keadaan beliau bersiwak. Tayyib. Dan memang apa disunahkan sunnah muakkadah siwak. Cuma kadang memang apa siwak itu umurnya pendek. Baru kita pakai beberapa hari dia apa melarikan diri. Jadi terpaksa apa kita harus meminang siwak yang baru. Enggak apa. Alhamdulillah ini mudah, kaum muslimin banyak yang menjual siwak, banyak yang apa itu membawa siwak dari Saudi, kita dimudahkan. Di sebagian tempat bahkan apa perlu nunggu dari Mauritania, itu jauh. Baik. Nah, kalau kita mampu itu bagus sekali, pahala yang sangat besar. Saya melihat dalam keadaan Rasulullah SAW itu menggunakan siwak, fa'a'ta akbaral qaum. Lalu beliau memberikan kepada orang yang paling besar, orang yang paling tua. Waqal, beliau bersabda, inna Jibrila sallallahu alaihi wasallam amaroni an ukabbir. Sesungguhnya Jibril memerintahkan saya untuk mendahulukan orang yang lebih tua. Baik. Nah, di sini ada kunci apa? Kunci keselamatan dan kejayaan serta kesuksesan belajar apa itu? Belajar kepada ahlinya. Kalau kita sekedar belajar sendiri dan itu pun baik, tetapi apa? Kerugiannya lebih besar dibandingkan kalau kita belajar kepada para ahlinya. Ukabir nanti orang salah paham. Jibril memerintahkan saya untuk bertakbir, bukan itu. Sekarang maksudnya adalah mendahulukan orang yang lebih besar, yang lebih tua. Baik. Dan banyak kisah di dalam apa? Di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, tapi waktu enggak mungkin untuk kita cerita-cerita macam ini. Baik, wa fi sanadihi, di dalam sanadnya kita lihat kualitas para rawinya. Ya'muru bin Bishr wa huwa Abu Amr Al-Marwazi thiqah. Nah, kita lewati, beliau lulus ujian. Wa fi sanadihi aidan Usamah bin Zaid wa huwa Laisi maulahum Abu Zaid Al-Madani saduqun yukhti. Beliau saduq tetapi apa? Punya beberapa kesalahan. Baik. Asalnya hadisnya apa itu? Fasanatul hadis hasan. Sanad hadisnya hasan. Baik, ini kita sekitar membaca sanad. Adapun kalau kesimpulannya apa itu boleh jadi sahih karena penguat-penguat yang lain. Tapi sekedar sanadnya dihukumi hasan. Karena saduqun yukhti ini hukum asalnya hadisnya hasan. Kecuali kalau ada ulama hafid yang dia itu mengatakan ini kesalahan. Dia dari apa si rawi tersebut. Tapi hukum asalnya kalau tidak ada tansis itu sebagai kesalahan dia, asalnya hadisnya adalah hasan. Baik, kita lanjutkan. Insyaallah masih ada waktu ya. Wa misalul hasani li ghairi. Sekarang contoh hadis hasan li ghairi. Qala al-Imam Ibnu Majah fi Sunanihi. Ada khilaf cara membaca majah dengan majata, enggak masalah insyaallah. Haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad al-Jauhari. Qala haddatsana Sa'ad ibnu Abdul Hamid ibni Ja'far an ibni Abi Zinad an Musa bin Uqbah an Shalih maula Tau'amah an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, dohirnya pada Ibnu Abbas, apabila engkau berdiri untuk sholat maka sempurnakan wudu. Itu kalau apa? Kalau memang kita ingin wudu, yaitu kita berhadas karena ada takdirnya di sini, tapi ini dibahas dalam syarah. Tayyib, waj'alil ma'a baina asabi'i yadaik. Dan jadikan, yaitu apa? Yaitu alirkan air atau basahkan dengan air di antara jari jemari kedua tanganmu, wari jelai dan kedua kakimu. Yaitu apa? Menggosok-gosokkan, yaitu menjadikan air itu masuk di sela-sela jari kita. Tapi pembahasannya bukan dalam fikih di sini khilafnya. Kalau fi sanadi, dalam sanadnya Ibrahim ibnu Sa'ad al-Jauhari wa huwa Abu Ishaq at-Tabari nazilu Baghdad siqatun hafid. Lolos ujian. Kita lihat berikutnya. Wa fi sanadihi aidan, dalam sanadnya juga Sa'ad ibnu Abdul Hamid ibni Ja'far wa huwa Abu Mu'ad al-Madani aqrabu ila dhaf, lebih dekat kepada kelemahan.
Nah, ini menyebabkan apa? Hadisnya turun. Baik. Wa fi sanadihi Shalih Maula Tau'amah. Dalam sanadnya juga ada rawi yang namanya Shalih Maula Tau'amah wa huwa Shalih ibnu Nabhan al-Madani Maula Tau'amah saduqun ikhtalata bi akhirih. Dia saduq, asal hadisnya adalah apa? Hasan. Tetapi masalahnya apa? Di akhir hayatnya hafalannya itu bercampur. Ini musibah. Dan kita kalau membaca biografi para rawi, jangan apa? Kita mengejek, jangan kita memburuk-burukkan. Kita cerminkan diri kita. Kalau kita di zaman mereka, siapa kita? Nggak ada apa-apanya. Jadi apa? Kita doakan rahmat, kita hormati selama mereka adalah dari apa? Kalangan ahlus sunnah. Tayyib. La ba'sa bi riwayatil qudama'i an. Tidak mengapa riwayat para murid-murid yang terdahulu kepada Shalih Maula Tau'amah. Nah, sekarang tadi dari jalur siapa? Musa bin Uqbah dari Shalih. Nah, sekarang Musa bin Uqbah ini murid senior atau murid junior untuk bahasa sekarang? Murid yang dulu atau murid dia belakangan? Wa riwayatu Musa bin Uqbah anhu kanat qabla ikhtilatih. Riwayat Musa bin Uqbah itu sebelum guru tersebut bercampur hafalannya. Jadi alhamdulillah selamat. Riwayat Shalih di sini boleh diterima. Cuma penyakitnya tadi itu. Penyakitnya adalah apa? Sa'ad bin Abdul Hamid. Kesimpulannya apa? Fahada sanad dhaif. Maka sanad ini lemah, tapi lemahnya tidak apa? Berat. Walakin lahu syahidun min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an. Tetapi dia memiliki penguat dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qissatil musii fi salatih. Tentang kisah orang yang buruk dalam salatnya. Apa itu? Hadisnya apa? Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu' tsumma istaqbilil qiblah. Kalau engkau berdiri untuk sholat, maka sempurnakan wudhu. Berarti apa? Ada penguat dari hadis ini. Tsumma istaqbilil qiblah, lalu hendaknya engkau menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Akhrajahu Bukhari Muslim. Nah, ini penguatnya tidak tanggung-tanggung. Fasaral hadis hasanan li ghairih. Maka jadilah hadis ini hasan karena penguat yang lain. Bal yajuzu an yuqal, bahkan boleh dikatakan sahihun li ghairih. Dia bahkan sahih karena penguat yang lain tadi. Kenapa? Li'anna syahidahu sahih. Karena penguatnya itu sahih. Baik. Intinya adalah apa? Kalau dia ada penguat, maka apa? Dia terangkat. Baik. Kelanjutannya setelah Isya insyaallah mungkin setengah jam. Walhamdulillahirabbil alamin.